dan suci 3 bulan berturut-turut bergandengan, 1 agak jauh, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 4 adalah Rajab. Keempat bulan ini adalah bulan suci. Oleh karena suci jangan dinodai. Oleh karena bulan ini adalah bulan mulia, maka tidak boleh ada hal-hal yang menjadikan ghibah. Maka bulan ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada zalim menzalimi, tidak boleh ada luka melukai, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada kejahatan. Karena di 4 bulan ini akan dilipat gandakan baik yang melakukan kebaikan ataupun keburukan. Maka di 4 bulan ini para ulama melakukan gencatan senjata. Mereka tidak ada peperangan di antara suku, tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat perpecahan dan permusuhan. Maka Rasul punya amalan di bulan Rajab ini, yaitu memperbanyak istighfar. Disebutnya istighfar Rajab. Disunahkan 1 hari minimal dibaca 70 kali. Istighfarnya pendek, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali, itu minimal enggak nyampe 2 menit. Orang yang membaca istighfar ini, kata Rasul, bila mana nanti wafat maka jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Karena bulan ini adalah bulan istimewa, bulan yang dimuliakan, bulan di mana Rasul diundang, dipanggil langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kita perintah sholat 5 waktu. Inilah bulannya, bulan Rajab, maka ada peristiwa Isra Mi'raj. Maka hadirin rahimakumullah, bukan hanya kita memenuhi daripada undangan untuk mendoakan saudara kita yang telah wafat, ketika daripada semua kita menunjukkan hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sehat walafiat, berkah syukur, dan memudahkan setiap urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berharap punya anak soleh solihah berbakti kepada orang tua. Semua orang tua pasti begitu. Seorang yang jahat saja, seorang perampok, seorang pencuri tetap saja, bila mana ditanya pengen punya anak benar enggak? Pengen punya anak soleh, pengen punya anak ahli ibadah, cuman kepengen doang. Rasul menyebutkan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Ini hadis bisa disebut hadis karma. Kata Rasul, birru aba'akum, berbuat baiklah, berbakti kepada kedua orang tua, nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kita pengen anak kita entar ngurus kita kalau udah tua, begitu ya Pak? Kita udah tua, kita udah repot, kita udah lansia, pengen anak kita yang ngurus. Bukan dilempar sono lempar sini, apalagi disimpan di panti jompo, namanya bilang.
Kita pengen anak kita yang ngurusin seperti halnya kita ngurusin dia lagi kecil. Akan tetapi ini bisa terjadi, bahkan nggak bakal terjadi, tergantung tanaman kita kepada orang tua kita. Maka kunci yang pertama adalah bila mana pengen anak kita berbakti, anak kita ngurus, anak kita ngopenin, yang pertama kita dulu ngurus orang tua kita. Birru aba'akum, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Berkah daripada bakti kita, nanti anak kita bakal ngurus kita. Maka seorang anak bakal ngurusin, bakal ngopenin, bakal mikirin, tergantung kita. Mikirin, ngurus, ngopenin gak emak bapak kita. Kalau kita enggak ngurus, enggak mikirin, enggak ada pikiran kepada orang tua kita, anak kita bakal turun karmanya. Begitupun anak kita akan berbalik kepada kita seperti kita memperlakukan kedua orang tua kita. Man yazra'u yahsud, barang siapa yang menanam ia akan memetiknya. Birru aba'akum, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Pausan orang tua yang mana? Dua-duanya, yang ada maupun sudah tiada, apalagi masih ada. Menurut riset ilmiah, hadis Rasul menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa di bawah telapak kaki emak bukan bapak? Padahal bisa saja di bawah telapak kaki bapak. Ternyata ini hadis dibedah oleh para ulama. Apa kesimpulannya? Ternyata di lapangan nih Pak, entah benar apa enggak, tetapi banyak kejadian. Kalau orang tua kita yang laki, bapak sakit, bapak kita sakit, mohon maaf. Biasanya sakitnya bapak kita itu enggak lama, meninggal aja. Kalau yang laki. Tapi kalau emak kita sakit, itu oleh Allah sengaja, kalau bahasa orang Bandung, diganggayong. Apa diganggayong, Pak? Lama begitu. Anaknya berobat ke sono, oh udah berobat. Enggak sembuh. Emang enggak manjur obatnya, bukan enggak manjur obatnya. Memang Allah sengaja setting begitu. Kenapa? Supaya anak-anaknya ngurusin. Kenapa? Karena ketika orang tua sudah lansia, orang tua sudah kesakitan, kata Rasul, wailul lirrajuli yudrika ahada walidayhi walam yudkhilal jannah. Sungguh rugi, celaka seorang anak yang menjumpai orang tuanya udah tua, udah kesakitan, udah lansia, tetapi keadaan itu tidak memasukkan anaknya ke surga. Padahal di sana tiket surga. Sengaja sakitnya lama. Sengaja orang tua kita udah sembuh-sembuh karena memang supaya kita berbakti, ngurusin, ngopenin, mikirin emak bapak kita, karena di sana ada tiket surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Sering kita sebutkan, bila mana kita bersaudara, ini disebut hadis karma lagi. Siapa yang berbuat, dia akan memetik hasilnya. Man arada ayyubsatu fir rizqihi wa yusa'a fil umri falyabir walidayhi. Bila mana kita bersaudara 3-4 saudara kita, ada abang, ada adik, umpamanya 4-5 atau berapa, saksikan dan buktikan siapa di antara saudara kita yang mikirin, yang ngurus, yang ngopenin emak bapak kita, yakin hidupnya lebih berkah. Hidup mau berkah, gampang deketin orang tua.
Hidup mau berkah, mau sukses, derajatnya tinggi, gampang bakti sama orang tua. Bagaimana kita berkah, bagaimana kita sukses, tetapi sama orang tua enggak mikirin. Orang tua enggak mikirin. Orang tua enggak ngopein. Maka bahagianya dunia dan akhirat, Rasul menyebutkan ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua. Ada kisahnya. Kita sudah tahu. Seorang sahabat namanya Alqamah, juragan kain, kayaknya enggak kepalang. Walaupun dia juragan, walaupun dia kaya, tetapi enggak pernah sholat berjamaah telat. Udah makanya ahli ibadah. Akan tetapi apa yang terjadi? Alqamah di akhir hayatnya susah matinya. Mengap, baik susah. Digang-gayong, lama meninggalnya. Karena enggak meninggal, sahabat lapor ke Rasul. Ya Rasul, sahabat Alqamah juragan kain, donaturnya Masjid Nabawi yang kagak pernah sholatnya telat kalau berjamaah, udah sakit lama. Tapi sakitnya aneh. Dikasih obat jangankan berubah, kagak ada perubahannya, begitu banyak. Singkat kata, Alqamah sekarang Rasul datang. Rasul datang, ternyata Alqamah sedang ngap kayak orang beli manusia. Ditanya ke sahabat, ini Alqamah punya istri nggak? Punya. Ya Rasul, panggil istrinya. Ini kenapa laki kayak begini? Padahal makan dia kaya, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli sholat. Tapi kenapa matinya begini nih? Sekali berbautnya susah matinya. Kata istrinya, nggak tahu ya Rasul, saya juga bingung. Padahal laki kita ahli ibadah, ahli sedekah. Kudunya mah bapak meninggalnya gampang, enggak begini. Kedua Rasul tanya, masih ada emaknya enggak? Ini Alqamah. Ada. Kata istrinya, di mana? Solo, di Tegalan. Emaknya ditaruh di sebuah gubuk reot. Jauh sengaja. Kenapa? Emaknya udah tua, udah lansia, gengsi. Sahabat Alqamah ini punya orang tua begitu. Singkat cerita, ditaruh di kontrakan paling pondok, paling rumahnya SSSSSSSS. Ditaruh susah rumahnya. Kata Rasul, sahabat, coba datangin emaknya. Utusan Rasul, sahabat datang ke emaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ini ibunya Alqamah ya? Kata emaknya. Alqamah yang mana sih? Alqamah yang juragan kain, sahabat Rasul, ahli ibadah. Alqamah yang itu? Kata emaknya. Bukan anak saya. Bukan anak saya itu mah. Nggak tahu, mama gak punya anak. Kagak diakuin sama orang tuanya. 2 kali, 3 kali Rasul ngasih tahu. Ya Rasul, orang tuanya nggak ngakui bahwa Alqamah adalah anaknya. Rasul datang bareng para sahabat. Rasul ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ada apa? Emak bener enggak emaknya sahabat Alqamah? Alqamah yang juragan kain itu, ahli ibadah, itu kan sahabat, bukan anak emak. Ilah galak nih, tua-tua juga. Marah-marah baik. Iya, nama itu Alqamah sekarang sakaratul maut. Susah matinya.
takutnya ada sangkut paut yang berhubungan dengan orang tuanya. Ketika Rasul mau pulang karena orang tuanya gak ngakuin, udah sahabat, sekarang mah karena Alqamah kagak ada yang ngakuin emaknya, udah tumpukin kayu bakar, kita bakar Alqamah hidup-hidup. Sahabat nyari kayu bakar ditumpukin. Alqamah lagi ngap-ngapan, ditaruh ditumpukan kayu. Ketika ditumpukan kayu ditaruh, bakar kata Rasul. Langsung emaknya lari lupa. Tetap aja kasih sayang orang tua mah gak bakalan bisa dibohongin. Mau disakitin sama anaknya, mau nyeri hati, tetap aja orang tua gak bakalan ngilangin, gak bakalan ngaku anaknya. Emaknya langsung, udah stop ya Rasul, itu Alqamah adalah anak saya. Setelah begitu, coba ada apa? Alqamah, udah gua ampuni lu, mudah-mudahan lu wafat husnul khotimah, diampuni sama ibunya. Langsung Alqamah meninggal. Gara-gara tergantung ada urusan, ada orang tua, seorang anak susah matinya. Singkat cerita, Alqamah dikuburkan. Sudah dikuburkan, apa yang terjadi? Rasul berdiri di hadapan para sahabat. Man faddala zawjatahu ala ummihi fahuwa min ahlin nar. Bahasa kita itu begini. Barang siapa yang lebih-lebihin milih istrinya daripada ibunya, ibunya nggak diurus, ibunya nggak dipikirin, ibunya nggak diobrolin, taruh di tegalan. Padahal itu anak jaya kaya sukses begitu, 9 bulan dalam kandungan emaknya itu nggak ngakuin, tapi malah milih istrinya yang cantik. Kata Rasul, man faddala zawjatahu ala ummi, barang siapa yang memilih istrinya daripada ibunya, maka dia masuknya ahli neraka. Masya Allah. Ternyata dulu ibunya pernah sakit hati. Ini ceritanya. Alqamah ngasih hadiah dua. Satu hadiah buat istrinya, satu hadiah buat emaknya. Ternyata yang datang duluan emaknya. Oh iya udah gila, senang banget emaknya. Alhamdulillah, ini kita punya anak, mikirin sama emaknya, ada kasih hadiah, dikasih hadiah. Ternyata langsung buka, baik nih emaknya. Pas dibuka ternyata kain sutra, bahagia dia minta ampun nih ibunya. Alhamdulillah, nih ternyata anak saya mikirin, anak saya ngasih hadiah yang berharga. Ketika dibuka, Alqamah datang. Emak, salah. Itu bukan buat emak. Yang emak soloh dan kotak karuan. Itu mah buat si Neng, buat istri saya. Emak yang sebelah lagi. Oh itu ya. Dia mikir, kalau buat istrinya baik, bagus begini, apalagi buat emaknya. Itu udah pede baik, ngarep. Dibuka kotaknya, ternyata pas dibuka ternyata kain hadiah Alqamah buat ibunya adalah kain yang murah meriah, kasarnya minta ampun. Langsung ibunya gak ngomong apa-apa. Oh begini ya anak, udah ngebela-belain bininya, lupa sama emaknya. Langsung hadiah kain dipakai buat busuk air mata. Kita punya anak tuh, gara-gara itu Alqamah ahli ibadah, ahli sedekah, matinya susah. Birru abaakum tabirru abnaakum, berbuat baik, berbakti kita kepada orang tua, maka nanti karma hadiahnya adalah anak-anak kita akan berbakti kepada kita.
tergantung estafet yang kita lakukan. Kita berbakti kepada kedua orang tua, maka anak cucu keturunan kita pun akan berbakti kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan sekali lagi almarhumah Ibu Wila Bisri binti Sutarmo